Masih di area perbatasan, aksi Tori dan Reta terlihat luar biasa. Tentunya akan membuat para iblis lain ketakutan. Tapi nyatanya, para iblis bangsawan dan petarung yang sebelumnya terlihat ketakutan, kini justru tersulut emosinya melihat komandan perbatasan tewas. Mereka sadar bahwa jalan keluar mereka akan terancam jika membiarkan para penjahat itu kabur dan menutup gerbang selamanya. Para iblis mulai membentuk barisan baru di depan gerbang yang sudah terbuka. Mereka mencabut senjata masing-masing yang disembunyikan di balik pakaian mereka. "Jangan biarkan mereka pergi!" "Benar, membunuh sesama iblis. Mereka adalah penjahat keji. Bunuh!" Seorang iblis tua dengan tongkat sihir mulai merapalkan mantra. Bola-bola api mulai muncul di sekelilingnya. Massa mulai berteriak-teriak sambil menyiapkan senjata dan kekuatan sihir mereka. Mereka bergerak maju, menutupi jalan keluar satu-satunya. "Bunuh! Bunuh mereka! Bunuh!" Suara itu terus bergema, menciptakan tekanan mental yang berat. Tori berhenti sejenak, melihat banyaknya jumlah iblis yang mengepung mereka di depan gerbang. Jumlah mereka mencapai puluhan, menghalangi celah yang tersisa. Sial, situasinya menjadi sangat merepotkan. Tori mengatur kembali posisi pegangan pedangnya, bersiap untuk melakukan pembantaian jika diperlukan. Tiba-tiba, Cupid meluncur keluar dari balik jubah Tori. Makhluk kecil itu tidak lagi bersembunyi. Tanpa peringatan apapun, makhluk kecil itu melompat tinggi ke udara, melampaui kepala Tori dan Reta, tepat berada di atas kerumunan para iblis yang menghalangi jalan. Di tengah udara, tubuh Cupid mengembang dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Asap putih mengepul di sekelilingnya saat massa ototnya bertambah, dan dalam hitungan detik, ia berubah menjadi sosok bocah raksasa yang sangat gemuk dan besar. Ukurannya mencapai 5 kali lipat ukuran seekor gajah dewasa. Tubuhnya masif, menghantam tanah dengan kecepatan tinggi dan menimpa kerumunan iblis di bawah sana secara langsung. Wah! Suara teriakan tertahan terdengar dari bawah tubuh raksasa itu. Tanah bergetar dengan hebat akibat hantaman itu, menciptakan gelombang kejut yang menjatuhkan para iblis lain di sekitarnya. Debu langsung berterbangan menutupi seluruh gerbang. Begitu mendarat dan memastikan jalannya terbuka, Cupid langsung menyusut kembali ke ukuran aslinya yang kecil dengan suara letupan kecil. Cupid berseru sambil terengah-engah. "Kik, ayo segera pergi!" Cupid terbang kembali ke arah pundak Tori dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tori menggelengkan kepalanya karena terkejut melihat aksi makhluk kecil itu yang sangat tiba-tiba. Ia melihat ke arah kerumunan iblis yang kini sudah tidak berdaya di tanah. "Oh, ya, ayo kita pergi." Tori kembali berlari dengan kecepatan penuh, melewati tumpukan iblis yang pingsan. Reta tertawa kecil sambil melihat kekacauan yang ditinggalkan Cupid. Ia melompati salah satu senjata yang tergeletak di tanah dengan ringan. "Iblis kecilku memang sangat hebat." Reta mengikuti di belakang Tori dengan langkah yang tetap terlihat santai meskipun ia berlari dengan kencang. Mereka bertiga segera melewati gerbang perbatasan yang sudah hancur total. Angin malam yang dingin mulai menyentuh kulit mereka saat mereka keluar dari area penjara. Mereka tidak berhenti sedikit pun, terus memacu langkah untuk menjauh dari wilayah perbatasan menuju kegelapan hutan di luar sana. Suara teriakan para iblis di belakang mereka perlahan mulai mengecil seiring jarak yang semakin menjauh. Mereka terus berlari hingga cahaya dari obor-obor penjara hanya terlihat seperti titik kecil di kejauhan. Mereka tahu bahwa itu hanyalah awal dari pelarian yang sangat panjang. Setelah beberapa saat Tori dan Reta melarikan diri, mereka masih terus dikejar oleh para iblis penjaga. Suara derap langkah kaki yang sangat berat dan teriakan kemarahan bergema di sepanjang jalur pelarian mereka. Pasukan iblis dengan sirah lengkap terus membayangi dari arah belakang, sama sekali tidak memberikan ruang sedikit pun untuk bernafas. Tori melirik ke belakang. Mereka masih saja menempel, jumlahnya semakin bertambah. Debu berterbangan di arah belakang mereka.
Ratusan prajurit iblis membawa tombak dan pedang yang berkilauan terkena cahaya remang wilayah itu. Seorang komandan iblis penjaga yang memimpin pengejaran itu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara. Ia memberikan perintah dengan suara parau yang menggelegar. "Tangkap! Hidup atau mati!" Komandan iblis itu mengayunkan pedangnya ke depan. Para prajurit iblis menyambut perintah itu dengan sorakan yang mengerikan. Suara mereka bersahutan membuat suasana semakin mencekam. Tori dan Reta masih terus berlari menembus jalur yang terjal. Jalanan itu dipenuhi kerikil tajam dan akar-akar hitam yang melilit. Nafas mereka mulai memburu, dada mereka naik turun dengan cepat. Musuh justru terlihat semakin banyak yang bergabung dalam pengejaran dari arah samping bukit. Reta menoleh ke arah Tori sambil terus memacu kakinya. Rambutnya berkibar tertiup angin kencang. Ia mulai merasa bosan dengan aksi kejar-kejaran di daratan itu. Reta berkata sambil mengatur nafasnya. Berlari sungguh sangat merepotkan. Mari kita terbang saja. Reta mulai menggerakkan bahunya, bersiap menarik kekuatan untuk memunculkan sayapnya. Tori segera menoleh dengan raut wajah serius. Ia memberikan peringatan keras. Ia segera menghentikan niat wanita itu sebelum Reta sempat merentangkan sayapnya. Jangan lakukan itu, Reta. Terbang justru akan membuat kita lebih mudah untuk terlacak. Lagi pula, tidak ada iblis terbang juga di kawasan ini. Ini membuatku curiga. Lihatlah ke atas. Langitnya terlalu terbuka. Kita akan menjadi sasaran empuk jika ada di udara. Tiba-tiba, kepala Cupid menyembul dari balik lipatan jubah Tori yang tertiup oleh angin. Makhluk itu mengangguk setuju dengan ucapan Tori. Wajahnya terlihat pucat, seolah teringat sesuatu yang buruk yang pernah terjadi sebelumnya. Cupid bersuara dengan nada yang kaku. Itu benar. Sebelumnya lo terjatuh saat terbang karena memasuki wilayah ini, Reta. Jadi lebih baik jangan terbang di tempat ini. Reta mengernyitkan dahinya. Ia memperlambat langkahnya sedikit, mencoba menggali ingatannya. Namun, kepalanya terasa kosong mengenai kejadian yang disebutkan oleh Cupid. Benarkah? Aku sungguh tidak ingat apa-apa. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak merasa pernah jatuh? Namun, percakapan mereka terputus saat mereka mencapai sebuah tikungan tajam yang diapit dinding tebing yang tinggi. Di depan sana, satu peleton iblis penjaga sudah berdiri dalam formasi yang rapat. Mereka memegang perisai besar dan tombak panjang, menutupi seluruh akses jalan keluar. Salah satu penjaga yang berada di depan menunjuk ke arah mereka dengan mata merah yang menyala. "Itu dia! Tangkap mereka!" Para penjaga itu mulai merapatkan barisan perisai mereka. Tori tidak berhenti berlari. Ia justru menambah kecepatan langkahnya. Matanya berkilat tajam, penuh dengan niat membunuh yang pekat. Aura hitam mulai keluar dari pori-pori kulitnya. Tangan kanannya bergerak secepat kilat menuju gagang pedang dewa iblisnya yang tersampir di pinggang. Tori menarik pedangnya dari sarung. Logam pedang itu bergesekan dengan sarungnya dan menciptakan suara yang nyaring. Kemudian Tori melompat tinggi ke udara. Ia memutar tubuhnya di tengah tekanan angin yang kuat. Dengan gerakan satu putaran yang sangat cepat, Tori menebaskan pedangnya ke arah kerumunan musuh di depannya. Cahaya gelap yang pekat terpancar dari mata pedang itu saat membelah udara. Efek tebasan itu menciptakan gelombang energi berbentuk sapit yang sangat besar. Gelombang itu menghantam barisan perisai hingga hancur berkeping-keping. Darah menyembur ke udara, menyiram tanah dan bebatuan di sekitarnya. Suara jeritan kesakitan pecah seketika di tengah hutan tersebut. Para penjaga itu tidak sempat untuk menghindar. Lenganku! Mataku! Tolong! Aku tidak bisa melihat! Puluhan iblis yang sebelumnya menghadang kini tumbang berserakan. Tubuh mereka terpotong menjadi beberapa bagian. Tanah yang tadinya kering kini menjadi becek oleh genangan darah merah tua. Jalan di depan mereka kembali terbuka lebar tanpa penghalang sedikit pun. Reta berjalan mendekat ke arah Tori.
Ia melangkahi potongan tangan yang masih memegang tombak. Ia melihat tumpukan mayat itu dengan wajah yang nampak sangat kagum. Wah, dewa iblis penolongku sungguh perkasa. Reta semakin mendekat, kemudian menyentuh lengan Tori yang masih memegang pedang berlumuran darah itu. Kau sangat hebat saat mengayunkan benda ini. Apakah kau juga hebat jika mengayunkan pedangmu yang lain? Tori segera menyarungkan kembali pedangnya tanpa melihat ke arah mayat-mayat itu. Ia menarik lengannya dari sentuhan Reta. Ia menoleh ke arah wanita itu dengan tatapan dingin, merasa sangat risih dengan panggilan yang terus diucapkan wanita itu. Hentikan dengan sebutan itu. Panggil aku Tori. Sekarang, ayo kita bergegas pergi dari sini. Cepat, sisanya akan segera sampai di sini. Jangan berlama-lama lagi. Situasi kembali terkendali saat tiba-tiba muncul Roka dari balik bayang-bayang pepohonan. Tubuhnya seolah menyatu dengan kegelapan. Tanpa banyak bicara, Roka merentangkan kedua tangannya. Ia menyebarkan kabut hitam yang sangat pekat ke seluruh area pengejaran di belakang mereka. Kabut itu menelan pandangan para iblis penjaga yang tersisa. Suara kekacauan terdengar dari dalam kabut itu. Sialan, aku tidak bisa melihat. Siapa yang kau pukul? Ini aku, goblok! Para penjaga itu saling bertabrakan dan saling serang karena kehilangan arah sepenuhnya. Akhirnya, Tori dan Reta berhasil lolos dari pengejaran yang melelahkan itu. Mereka terus berjalan mendaki jalur sempit hingga tiba di sebuah daratan tinggi yang tersembunyi di balik kabut pegunungan. Awalnya, dari kejauhan, tempat itu terlihat sangat gersang dan tandus dengan bebatuan runcing yang tajam. Namun, saat mereka mulai mencapai puncak pendakian, pemandangan berubah drastis secara tiba-tiba. Di salah satu titik pegunungan itu, terdapat kawasan yang sangat terimbun. Pepohonan besar dengan daun hijau segar tumbuh dengan rapat. Rumput-rumput pendek menutupi permukaan tanah yang lembab. Tori berhenti di pinggiran perbatasan area itu. Ia mengamati pemandangan hijau di depannya dengan penuh keheranan. Tori berkata dengan suara yang rendah, "Ini sangat aneh. Ini kan wilayah iblis. Bagaimana ada tempat hijau seperti ini?" Tori menyentuh salah satu daun yang ada di depannya. Daun itu terasa nyata dan memiliki urat-urat yang halus. Tidak ada energi busuk di sini. Ini benar-benar nyata. Ini mustahil. Reta tersenyum senang. Ia menghirup udara dalam-dalam. Ia merasakan hawa sejuk yang keluar dari rimbunnya pepohonan tersebut. Suasana itu merupakan kontras yang luar biasa dari atmosfer wilayah iblis yang biasanya panas, kering, dan menyesakkan. Reta menyahut dengan semangat. Aku suka suasana hijau. Mari kita ke sana. Reta melompat kecil masuk ke dalam area hutan hijau tersebut. Udara di sini sangat bersih, Tori. Ini sangat nyaman. Tori sebenarnya merasa ragu. Ia memegang gagang pedangnya lebih erat. Rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Di wilayah iblis, biasanya tumbuhan yang mampu bertahan hidup hanya yang berwarna merah tua, coklat kering, atau hitam pekat. Namun, yang ada di depan matanya saat itu adalah warna hijau segar, seperti yang sering ia lihat di dunia manusia. Tori melangkah masuk secara hati-hati. Tetaplah di belakangku, Reta. Jangan menyentuh apapun yang terlihat mencurigakan. Mereka melangkah masuk ke dalam kawasan hijau itu dengan sangat waspada. Langkah kaki mereka kini menginjak rumput yang empuk, bukan lagi batu yang keras. Ternyata itu bukanlah sekedar ilusi mata ataupun sihir yang menyesatkan. Pepohonan itu benar-benar nyata dan segar, seolah ada kubah sihir yang tidak terlihat yang melindungi area tersebut dari pengaruh buruk energi iblis yang ada di luar sana. Setelah masuk lebih dalam ke dalam hutan kecil itu, mereka menemukan sebuah bangunan sederhana yang berdiri kokoh di sebuah tanah yang datar. Bangunan itu bergaya rumah manusia dengan atap miring dan dinding kayu yang tersusun dengan rapi. Rumah itu nampak masih sangat layak untuk dihuni meskipun permukaannya tertutup debu tipis dan beberapa tanaman merambat. Reta berjalan mendekati pintu rumah itu dengan wajah berbinar. Ia berkata sambil menyentuh dinding kayu itu, Wah,
Sepertinya di sini layak untuk istirahat sebentar. Tori, lihatlah. Ini benar-benar rumah sungguhan, bukan? Tori tidak langsung masuk. Ia berhenti di halaman depan yang ditumbuhi bunga-bunga kecil berwarna putih. Matanya memindai setiap sudut bangunan, jendela, hingga area hutan di sekitarnya. Ia mencari tanda-tanda jebakan, kawat pemicu, atau keberadaan musuh yang mungkin bersembunyi di dalam sana. Tori memberikan instruksi. Tunggu dulu, tempat ini sangat mencurigakan. Aku akan memeriksa sekitar. Tori berjalan perlahan mengitari rumah tersebut. Ia memeriksa bagian belakang, kolong rumah, dan area hutan di sekitarnya sendirian. Ia memastikan tidak ada jejak kaki selain milik mereka. Sementara itu, Reta tidak peduli dengan peringatan Tori. Ia menendang pintu itu hingga terbuka dan langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Tori menghela nafas dari luar. Setelah memastikan keadaan di luar benar-benar aman dan tidak ada hawa keberadaan musuh yang mengintai, Tori akhirnya menyusul masuk ke dalam. Suasana di dalam ruangan terasa sangat berbeda dengan udara di luar. Udara di dalam ruangan itu hangat dan sangat nyaman, seolah ada perapian yang baru saja dipadamkan. Reta sudah berada di sana. Ia melepaskan jubahnya yang kotor dan merebahkan tubuhnya di sebuah ranjang tua yang berukuran cukup besar dan empuk. Posisinya yang miring membuat kemolekan tubuhnya terlihat sangat jelas. Lekukan pinggang dan pinggulnya yang menonjol memberikan pemandangan yang menggoda bagi siapapun yang melihatnya dari bawah cahaya tamaram yang masuk dari jendela. Tori tidak memperhatikan godaan itu secara langsung. Ia memalingkan wajahnya dan memilih untuk duduk di sebuah kursi kayu tua yang ada di sudut ruangan yang gelap. Tori berkata dengan nada yang datar, "Reta, kau bisa di sini bersama Cupid. Aku akan segera pergi. Aku masih ada urusan yang harus aku selesaikan." Mendengar hal itu, Reta langsung bangkit dari posisinya dengan cepat. Ia turun dari ranjang dan berjalan perlahan mendekati Tori. Langkah kakinya tidak mengeluarkan suara di atas lantai kayu. Ia menatap wajah Tori dengan pandangan yang dalam dan intens. Ia kemudian melirik ke arah Cupid yang sedang bertengger di atas meja kayu di dekat sana. Cupid, keluarlah sebentar. Reta memberikan isyarat dengan matanya ke arah pintu yang terbuka. Cupid yang mengerti situasinya segera keluar melalui jendela kecil yang terbuka. Ia mengepakkan sayapnya dengan cepat. Baiklah, aku akan pergi." Suara kepakan sayap Cupid perlahan menghilang, dan kini keheningan menyelimuti ruangan itu. Hanya ada suara gesekan dahan pohon dari luar yang tertiup oleh angin. Tori dan Reta saling berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. Tori bisa mencium aroma mawar yang kuat dari tubuh Reta. "Apa yang ingin kau katakan, Reta?" Tori melipat tangannya di depan dada, mencoba tetap untuk jaga jarak. Reta terus melangkah maju hingga jarak di antara mereka benar-benar hilang. Dada Reta hampir bersentuhan dengan dada Tori. Ia menatap wajah Tori dengan senyuman yang sulit untuk diartikan dan penuh dengan misteri. Tidak, kau salah. Tidak ada yang ingin aku katakan, tapi apa yang ingin aku lakukan. Reta membelai pipi Tori dengan punggung tangannya yang halus. Dinding kayu rumah itu sedikit bergetar. Tori sedikit melirik ke arah jendela sebentar, memastikan tidak ada ancaman di luar sebelum kembali menatap mata Reta. "Apa maksudmu, Reta?" Tori memegang pergelangan tangan Reta, mencoba menghentikan belayan wanita itu. Reta tersenyum manis. Ia tidak melirik tangannya. Ia justru menyentuh bahu Tori dengan jarinya yang lentur, menekannya sedikit agar Tori tetap duduk di kursi. Reta, kau dan si kecil itu selalu memanggilku begitu. Tapi aku punya namaku sendiri setelah kebangkitanku. Aku adalah Rey Drakmora. Setidaknya itu yang aku ingat. Jadi sekarang aku hanya ingin membalas budiku. Reta mendekatkan wajahnya ke leher Tori, menghirup aroma tubuh pria itu. Tori mencoba untuk bangkit dari kursinya dengan paksa. Ia merasa detak jantungnya mulai tidak beraturan. Ia tidak ingin terlibat lebih jauh dalam percakapan itu karena merasa
Banyak urusan lain yang harus segera ia selesaikan. Membalas budi, itu tidak perlu Reta. Aku tidak ingin buang-buang waktu. Aku akan pergi dan... Namun, sebelum Tori sempat menyelesaikan kalimatnya, Reta menarik nafas dalam. Ia meniupkan asap warna pink cerah dari mulutnya tepat ke wajah Tori. Asap itu sangat pekat dan langsung terhirup masuk ke dalam paru-paru Tori. Dalam sekejap, dunia di sekitar Tori seolah berguncang. Pandangannya sedikit berputar dan menjadi kabur. Ia merasakan sebuah sensasi panas yang hebat yang menjalar dari dada ke seluruh pembuluh darahnya. Itu bukanlah sihir hipnotis yang mengendalikan pikiran untuk menjadi budak, melainkan sebuah dorongan hasrat alami yang meningkat secara drastis dan meledak-ledak dalam waktu yang sangat singkat. Tori mengerang sambil memegang kepalanya yang terasa berat. Ia bertanya dengan nafas yang memburu. Apa yang kau lakukan? Tori mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas. Ia kembali jatuh terduduk di kursi. Di dalam alam bawah sadar spiritual Tori, suara Troy terdengar menggema dengan nada mengejek yang sangat keras. Suaranya terdengar antusias melihat situasi yang dialami Tori. Kau beruntung bocah. Jika kau keberatan, cepat ganti posisi. Bocah, apakah kau mendengarku? Hei bocah! Tori sama sekali tidak memperdulikan teriakan Troy di dalam kepalanya. Suara itu terdengar sangat jauh sekarang. Fokusnya kini sepenuhnya teralih pada sosok Reta yang semakin mendekat. Reta mulai menggerakkan tangannya yang halus. Ia membelai dada Tori dengan lembut, meraba otot-ototnya. Tangannya naik ke leher, lalu ia mulai memberikan kecupan-kecupan hangat penuh kasih di sana. Tori mencoba untuk menahan diri. Tangannya mencengkeram pinggiran kursi kayu hingga kayunya retak. Namun, darah keluarga Sukmo yang mengalir di tubuhnya bereaksi sangat kuat terhadap rangsangan dan asap tersebut. Suhu tubuhnya langsung meningkat drastis. Pertahanan Tori akhirnya runtuh total. Logikanya kalah oleh insting yang menguasai sarafnya. Dengan gerakan yang cepat dan bertenaga yang tidak terduga, Tori membalas sentuhan itu. Ia mencengkeram leher Reta dengan satu tangan, namun tidak bermaksud untuk menyakiti. Ia hanya ingin mengunci posisi wanita itu agar tidak bisa menjauh. Reta tidak terlihat takut sedikit pun. Ia justru tersenyum sangat menggoda dengan tatapan mata yang sayu dan penuh gairah. Reta bertanya dengan nada yang menantang. Apakah kau sudah siap untuk bermain? Reta melingkarkan lengannya di leher Tori, menarik pria itu lebih dekat. Namun, Tori tidak menjawab dengan kata-kata lagi. Suara nafasnya sudah berat memenuhi ruangan itu. Dengan satu hentakan kuat, ia langsung menarik tubuh Reta dan menjatuhkannya ke atas ranjang di belakang mereka. Kasur tua itu berderet keras menerima beban tubuh mereka. Reta menggigit bibir bawahnya sendiri, menunjukkan bahwa ia sudah sangat menikmati situasi itu dan siap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, Tori mulai menjelajahi setiap inci tubuh Reta, dari helaian rambutnya yang panjang hingga ujung kakinya yang halus. Tubuh Reta mulai menggeliat dengan hebat di bawah dekapan Tori. Suara gesekan pakaian dan nafas yang memburu menjadi satu-satunya suara di dalam kamar itu. Nafsu dan hasrat yang selama ini terpendam dalam diri mereka kini menjadi satu ledakan emosi yang luar biasa hebat. Di dalam rumah kayu yang hangat dan tersembunyi itu, tidak ada satu orang pun atau iblis yang bisa mengganggu mereka berdua yang sedang hanyut dalam gairah yang sangat membara. Segalanya menjadi gelap bagi dunia luar, namun sangat panas di dalam sana. Setelah kemesraan yang membakar itu berakhir, suasana di dalam rumah kayu menjadi sunyi. Hanya terdengar suara kayu yang sesekali berderak terkena sisa panas di dalam ruangan. Tori duduk di pinggir ranjang. Ia mengambil pakaiannya yang berserakan dan memakainya kembali dengan gerakan yang cepat. Reta, atau yang kini lebih suka disebut Rey Drakmora, masih bersandar dengan santai di sandaran ranjang yang empuk. Ia menyisir rambutnya yang panjang dan berantakan menggunakan jari-jarinya. Tori memecah keheningan. Ia mengencangkan ikat pinggangnya dan berdiri tegak. Kita tidak bisa berlama-lama di sini.
pasukan iblis penjaga pasti sedang menyisir pegunungan ini. Tori segera berjalan menuju jendela, mengintip keluar untuk memastikan keadaan masih aman. Reta tertawa kecil, suara tawanya terdengar lebih dewasa dan penuh rahasia, sangat berbeda dengan nada suara sebelumnya. Ia bangkit dari ranjang, membiarkan kain penutup tubuhnya merosot sedikit. Kau benar, dewa iblisku. Tapi aku tidak sudi kembali ke sel busuk itu atau bersembunyi di hutan seperti ini. Mari kita pergi ke tempat yang lebih ramai. Reta mengambil gaunnya yang tergeletak di lantai dan mulai menggenakan dengan anggun. Tori menoleh dengan dahi berkerut. Ia tidak mengerti jalan pikiran wanita di hadapannya. Maksudmu, kota utama? Itu adalah tempat paling berbahaya bagi buronan seperti kita. Apa yang kau pikirkan? Tori kembali mendekati ranjang, menatap Reta dengan serius. Reta bangkit sepenuhnya. Ia melangkah perlahan mendekati Tori hingga jarak mereka sangat dekat. Ia berjincit dan membisikkan sesuatu tepat di telinga Tori. Justru di bawah lampu yang paling terang, bayangan akan sulit ditemukan. Kita akan menyamar. Menyamar? Bagaimana caranya? Serahkan saja padaku. Aku bisa mengubah penampilan kita dengan sedikit memanipulasi energi. Mereka akhirnya memutuskan untuk menuju kota utama para iblis. Perjalanan itu memakan waktu beberapa hari menembus jalur pegunungan yang tersembunyi. Untuk menghindari kecurigaan, Reta menggunakan kemampuannya menciptakan ilusi tipis. Ia merapalkan mantra singkat yang mengubah warna kulit mereka menjadi lebih pucat dan menekan aura tempur mereka hingga tidak terasa. Kini, penampilan mereka berubah drastis. Mereka nampak seperti pasangan bangsawan iblis yang sedang melakukan perjalanan santai. Tori mengenakan jubah hitam yang terbuat dari bahan sutra berkualitas dengan sulaman perak dari bagian pinggirnya. Sementara itu, Reta mengenakan gaun merah gelap yang tertutup namun tetap memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menawan. Sesampainya di gerbang kota utama yang menjulang tinggi, mereka disambut oleh barisan prajurit dengan sirah perak. Penjaga gerbang hanya membungkuk hormat melihat penampilan mewah dan gaya berjalan mereka yang berwibawa. Selamat datang di kota iblis abadi. Semoga hiburan di sini memuaskan kalian. Penjaga itu memberikan jalan bagi mereka untuk masuk. Tori hanya mengangguk singkat tanpa mengeluarkan suara. Ia berusaha tetap tenang meskipun tangannya tetap siaga di dekat senjata yang tersembunyi di balik jubah. Reta segera menggandeng lengan Tori dengan mesra, menyandarkan kepalanya sedikit di bahu pria itu saat mereka berjalan melewati gerbang. Lihatlah, mudah sekali bukan membodohi mereka. Reta tersenyum ke arah penjaga yang masih membungkuk. Tori melirik ke arah Reta dengan sudut matanya. Itu karena teknik pesonamu yang sangat menyebalkan. Tori mempercepat langkahnya agar segera menjauh dari kerumunan penjaga. Reta tersenyum lebar. Ia merasa menang dalam perdebatan kecil itu. Terima kasih atas pujiannya. Itu bukanlah pujian. Sudahlah, ayo kita cari tempat yang nyaman. Tori menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri di tengah keramaian kota. Mereka memasuki pusat kota yang sangat megah. Bangunan-bangunan di sana menjulang tinggi dengan arsitektur yang sangat rumit. Dominasi warna hitam dan ungu tua. Cahaya dari kristal-kristal sihir yang terpasang di tiang jalan menerangi trotoar yang ramai oleh berbagai jenis iblis, mulai dari yang berwujud manusia hingga yang bertubuh raksasa. Mereka mulai memilih sebuah penginapan mewah yang terlihat tenang untuk singgah. Di aula bawah penginapan yang berfungsi sebagai tempat minum dan makan, Tori memilih duduk di sudut yang agak remang-remang, jauh dari keramaian meja di tengah. Tori memanggil seorang pelayan. Pelayan, bawakan kami minuman terbaikmu dan katakan apa berita paling menarik di kota ini belakangan ini. Tori meletakkan lengannya di atas meja kayu yang dipelitur halus. Pelayan itu meletakkan botol berisi cairan merah pekat yang mengeluarkan aroma buah yang menyengat. Ia membungkuk rendah di depan Tori. Berita menarik? Apa ya? Selain insiden di perbatasan, orang-orang sedang membicarakan danau hitam, Tuan. Pelayan itu
mulai menuangkan minuman ke dalam gelas milik Tori dan Reta. Tori menajamkan pendengarannya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Danau hitam, apa yang terjadi di sana? Tori memperhatikan ekspresi wajah pelayan itu dengan seksama. Pelayan itu menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia memastikan tidak ada penjaga atau mata-mata di Dewan Kota yang berada di dekat meja mereka. Oh, begini Tuan. Katanya pengamanan di sana ditingkatkan 10 kali lipat. Ada desas-desus bahwa seorang tawanan penting dari dunia manusia, seorang pendekar besar bernama Kaisar Kidang Kelana, ditahan di tengah danau oleh para petinggi iblis dan akhir-akhir ini mulai melakukan perlawanan, Tuan. Pelayan itu segera menegakkan punggungnya setelah selesai berbicara. Tori merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Nama itu sangat akrab di telinganya. Ia segera merogoh saku jubahnya dan memberikan sekeping koin emas murni kepada pelayan itu. Terima kasih, kau sekarang boleh pergi. Tori memberikan isyarat agar pelayan itu segera menjauh. Setelah pelayan itu menjauh dan kembali ke dapur, Reta yang duduk di hadapan Tori menyesap minumannya dengan tenang. Ia memperhatikan perubahan raut wajah Tori yang sangat serius. Kidang Kelana, apakah dia adalah orang yang berharga bagimu, Tori? Reta meletakkan gelasnya kembali ke meja dengan perlahan. Tori mengangguk pelan, rahangnya mengeras dan pandangannya menjadi tajam. Sangat berharga bagi umat manusia. Aku harus menyelamatkannya. Dia adalah simbol kekuatan bagi mereka yang masih bertahan. Mereka segera meninggalkan penginapan tanpa membuang waktu lagi. Mereka bergerak cepat menuju pinggiran kota ke arah wilayah Danau Hitam yang terisolasi. Semakin dekat mereka ke lokasi, udara terasa semakin dingin dan lembab. Wilayah itu dikelilingi oleh kabut tebal yang beraroma belerang dan besi berkarat. Sebuah pos pemeriksaan besar dengan brigade kayu berdiri kokoh di satu-satunya jalan masuk menuju area danau. Tori dan Reta mencoba mendekat dengan gaya bangsawan mereka. Namun, dua penjaga dengan sirah besi berat dan helm tertutup segera menyilangkan tombak panjang mereka di hadapan Tori. Berhenti! Wilayah Danau Hitam tertutup untuk umum atas perintah Dewan Tertinggi. Penjaga itu tidak bergerak sedikit pun dari posisinya. Tori melangkah maju dengan wajah tenang, berusaha tidak memicu keributan. Kami hanya ingin melihat pemandangan danau. Kami adalah pelancong dari wilayah barat. Tori menunjukkan lencana palsu yang sempat ia buat dari energi sihir. Penjaga itu meludah ke samping dengan kasar. Ia sama sekali tidak terkesan dengan penampilan Tori. Tidak peduli siapa kalian, tidak ada yang diizinkan masuk. Pergi sekarang, atau kalian akan kami seret ke penjara bawah tanah. Penjaga itu menghentakkan gagang tombaknya ke tanah hingga berbunyi sangat keras. Reta mencoba menggunakan pesonanya sekali lagi. Ia melangkah maju dengan gemulai, mendekati salah satu penjaga dan menatap mata di balik celah helm itu dengan sangat dalam. Ayolah tampan, apakah tidak ada pengecualian untuk kami? Iblis penjaga itu mendorong tombaknya ke depan dan memaksa Reta untuk mundur. Jangan mencoba melakukan sihir murahan padaku, iblis jalang, pergilah! Penjaga itu sudah bersiap untuk mencabut pedang pendeknya. Tori segera menarik tangan Reta. Ia memberikan kode dengan anggukan kepala untuk mundur sebelum keadaan menjadi semakin panas dan identitas mereka terbongkar. Mereka menjauh beberapa ratus meter ke arah perbukitan batu. Mereka bersembunyi di balik bebatuan besar yang menghadap langsung ke arah danau dari ketinggian. Tori berbicara dengan nada rendah dan nyaris berbisik. Sial, pengamanannya tidaklah main-main. Kita tidak bisa memaksa masuk begitu saja. Tori memantau jumlah penjaga yang sedang berlalu lalang di bawah sana. Reta menghela nafas panjang. Ia nampak kesal karena pesona dan kecantikannya tidak mempan pada penjaga rendahan itu. Lalu, apa rencanamu? Menyerang secara terang-terangan hanya akan memancing seluruh pasukan ke kota kemari. Reta duduk di atas batu memperhatikan sekeliling dengan bosan. Tori memandang ke arah danau yang airnya terlihat hitam legam dan tenang seperti tinta. Di tengah-tengah danau yang luas itu terlihat sebuah struktur bangunan kuno
berbentuk menara pendek yang diselimuti oleh jaring-jaring petir statis berwarna ungu yang menyambar-nyambar kecil. Kita tidak akan menyerang lewat depan. Kita akan menyusup saat tengah malam melalui jalur air. Tori menunjuk ke arah pinggiran danau yang tidak dijaga ketat. Tiba-tiba, kepala Cupid muncul dari dalam saku jubah Tori. Tubuhnya gemetar hebat saat ia mengintip ke arah air danau yang berwarna hitam itu. Kik, air itu beracun. Menyentuhnya saja bisa membuat kulit iblis melepuh. Cupid segera menarik kepalanya kembali masuk ke dalam saku. Ya, aku tahu. Karena itu, kita butuh sesuatu untuk menyeberang tanpa menyentuh airnya secara langsung. Aku bisa membuka portal sejauh mata memandang. Tori mulai mengumpulkan energinya di tangannya. Reta segera menggelengkan kepalanya dengan cepat. Di wilayah ini ada gangguan energi yang sangat kuat. Melakukan pembukaan portal sama saja dengan melemparkan diri ke dalam lubang hitam. Petir itu akan mengacukan koordinat portalmu, Tori. Tori terdiam sejenak. Otaknya bekerja dengan cepat memikirkan segala kemungkinan yang ada. Ia memperhatikan pola pergantian penjaga di menara-menara pengawas kayu yang mengelilingi danau setiap 10 menit sekali. Jika begitu, kita akan menyelinap lewat udara. Tori menatap langit yang mulai tertutup awan hitam pekat. Reta tersenyum lebar. Kali ini bukan senyuman menggoda yang biasa, melainkan senyuman tajam seorang petarung yang haus akan tantangan. Jadi, kita akan menyelinap di antara bayangan. Reta mulai meregangkan otot-otot lengannya. Tori berdiri tegak di atas batu besar itu. Ia mengepalkan tangannya hingga kuku jarinya memutih. Ya, itu benar. Kita akan masuk ke danau itu, menemukan Kaisar Kidang Kelana, dan keluar sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Roka! Tori kemudian memanggil Roka dengan suara yang santai. Roka tiba-tiba muncul dari bayang-bayang di bawah kaki Tori. Tubuhnya masih terlihat sedikit transparan. Siap, tuanku. Apakah kau sudah baik-baik saja, Roka? Siap, tuanku. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Baiklah, kami butuh kemampuanmu, Roka. Dengan dunia kabutmu, kita akan menyelinap masuk ke danau. Bersiaplah, Roka. Reta. Begitu semuanya siap, kita akan bergerak. Baik, tuanku. Roka mulai mengumpulkan asap hitam di sekeliling kakinya. Reta berdiri tepat di samping Tori. Ia menatap lurus ke arah bangunan di tengah danau yang terus disambar oleh petir ungu. Apapun keinginanmu, Dewa Iblisku, aku akan mengikutimu. Reta menarik tudung jubahnya, menyembunyikan wajahnya kembali. Tengah malam hampir tiba. Di bawah kegelapan langit kota utama yang tanpa bintang, dua bayangan besar dan satu sosok kecil mulai bergerak turun dengan senyap dari perbukitan. Mereka mendekati perbatasan air danau hitam yang mematikan. Mulai misi penyusupan yang akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Di tempat lain, di kedalaman wilayah iblis, langit di atas wilayah kekuasaan klan iblis tidak lagi memperlihatkan warna biru. Awan-awan tebal menggumpal dengan warna merah darah yang pekat, memantulkan cahaya suram ke permukaan tanah yang tandus. Angin bertiup kencang, membawa aroma belerang dan besi yang menusuk hidung. Di pusat wilayah itu, kesibukan luar biasa terjadi. Ribuan iblis dengan berbagai bentuk bergerak dalam barisan yang teratur. Baraka berdiri tegak di atas altar batu yang tinggi. Jubah gelapnya berkibar keras tertiup oleh angin. Di bawahnya, hamparan prajurit bersirah hitam berdiri mematung. Cahaya merah dari langit memantul ke permukaan sirah mereka yang dingin. Dari pori-pori kulit Baraka keluar uap tipis yang merayap turun menyelimuti tangga altar. Hawa dingin yang sangat pekat memancar dari tubuhnya, membuat udara di sekitar altar langsung membeku. Baraka menarik nafas dalam, lalu berteriak. Suaranya menggelegar, merambat melalui udara dan menggetarkan dada setiap prajurit yang ada di sana. Kalian yang berdiri di sini adalah para iblis terpilih. Aku tidak butuh iblis yang hanya bisa melolong ketakutan saat dikalahkan. Hanya ada satu jalan, kembali dengan kemenangan
atau mati meninggalkan kehormatan kalian. Ribuan suara menyaut serentak. Suara itu begitu keras hingga terasa mengguncang fondasi altar. Tanpa komando tambahan, ribuan iblis itu mengangkat tombak panjang mereka dan menghentakkannya ke tanah secara bersamaan. Getaran hebat merambat di permukaan tanah, menerbangkan debu-debu hitam ke udara. Di tengah kebisingan itu, seorang jenderal dengan zirah yang lebih tebal maju dari barisan. Ia berjalan mendekat, lalu menundukkan kepalanya dengan hormat yang sangat dalam. Tuan Baraka, semuanya telah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Baraka menoleh, matanya yang merah berkilat tajam dari balik bayang-bayang jubahnya. Tekanan aura dari tubuhnya semakin berat saat ia menatap jenderal itu. Bagus, jangan mengecewakan aku. Baik tuanku, biarkan perintah. Kita berangkat. Sorakan itu kembali membahana, memenuhi seluruh sudut lokasi milik Baraka. Para prajurit mulai memutar tubuh. Langkah kaki mereka yang serentak menciptakan suara berisik yang teratur saat mereka mulai bergerak meninggalkan area altar. Di sisi lain wilayah iblis, suasananya jauh berbeda. Tidak ada barisan yang rapi atau zirah yang seragam. Di sebuah arena terbuka yang sangat luas, debu membubung tinggi ke langit. Tanah di sana dipenuhi dengan sisa-sisa pertarungan. Kan duduk santai di atas tumpukan tengkorak makhluk raksasa yang tersusun setinggi bukit. Di tangannya, sebuah kampak besar yang bergerigi tajam bersandar pada bahunya yang lebar. Di depan Kan, ratusan iblis liar dengan tubuh yang jauh lebih besar dari prajurit biasa sedang saling hantam. Suara pukulan dan hantaman tubuh terdengar dengan sangat jelas setiap detik. Mereka tidak menggunakan senjata. Mereka hanya tangan kosong yang merobek kulit dan mematahkan tulang untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Kan melihat pemandangan di bawahnya dengan mata yang lebar. Ia tiba-tiba tertawa keras. Suara tawanya begitu berat dan kasar hingga menggema ke seluruh dinding arena. Teruslah bertarung. Siapapun yang masih berdiri, dialah yang akan ikut bersamaku. Tiba-tiba, seorang iblis bertubuh tinggi kurus muncul di samping tumpukan tengkorak. Wajahnya dipenuhi luka parut yang melintang dari dahi hingga ke dagunya. Ia berjalan perlahan mendekat ke arah Kan yang masih tertawa. Tuan Kan, bukankah lebih baik membawa pasukan yang lebih terorganisir, Tuan? Kan berhenti tertawa. Ia menoleh perlahan, lalu meludah ke arah samping. Matanya menatap iblis kurus itu dengan pandangan meremehkan. Organisasi itu membosankan. Aku hanya butuh iblis-iblis gila yang tidak takut mati. Aku akan menciptakan neraka bagi siapapun musuhku. Kan berdiri dari duduknya. Gerakannya membuat beberapa tengkorak di bawahnya bergeser dan jatuh berantakan. Ia mengangkat kampak besarnya tinggi-tinggi ke udara. Otot-otot lengannya menegang dengan keras. Kan menghantamkan kampak itu ke permukaan tanah di bawah tumpukan tengkorak. Benturan itu begitu kuat hingga menciptakan retakan panjang yang menjalar cepat ke area tengah. Dari dalam retakan itu, api merah menyala keluar dan membakar udara di sekitarnya. Pertarungan di bawah berhenti seketika. Semua iblis liar itu menoleh ke arah Kan. Dengarkan kalian, para bajingan, siapkan diri kalian. Besok kita akan membantai musuh kita. Para iblis liar itu serentak mendongakkan kepalanya ke langit. Mereka melolong panjang. Suara mereka tidak seperti sorakan prajurit, melainkan rintihan kematian yang menusuk telinga dan terasa mencekam. Berbeda dengan hiruk-pikuk di arena Kan, sebuah menara pengintai yang berdiri di ujung tebing terasa sangat sunyi. Menara itu dikelilingi oleh kabut ungu yang sangat pekat. Kabut itu bergerak lambat, namun setiap benda padat yang menyentuhnya akan mulai terkikis karena racun yang terkandung di dalamnya. Sabu berdiri di balkon menara.
tangannya terlipat di depan dada. Ia hanya berdiri diam, menatap ke arah lembah di bawahnya yang gelap. Di belakangnya, beberapa ratus iblis bayangan berdiri tanpa suara. Tubuh mereka seolah menyatu dengan kegelapan. Hanya sesekali terlihat siluet yang bergetar saat kabut bergerak. Sabu memecah keheningan dengan suara yang sangat rendah. Nadanya tenang, namun terasa dingin merambat. Kalian tahu apa tugas kalian? Aku ingin misi ini selesai dengan sempurna. Tiba-tiba, dari bayangan di balik punggung Sabu, sebuah sosok muncul begitu saja tanpa suara sedikit pun. Iblis bayangan itu berlutut dengan satu kaki di atas lantai menara yang sangat dingin. Tuan Sabu, semua sudah disiapkan. Kami menunggu instruksi untuk rute penyergapan. Sabu tidak berbalik. Ia hanya mengangguk perlahan. Bagus, jangan terpancing untuk bertarung secara terbuka seperti Khan. Kita adalah duri yang menusuk dari belakang. Dimengerti, tuanku. Dalam sekejap, sosok itu menghilang kembali ke dalam kegelapan, diikuti oleh ratusan iblis bayangan lainnya. Balkon menara itu kini hanya menyisakan Sabu yang berdiri sendirian di tengah kabut ungu yang semakin menebal. Setelah persiapan selesai, ketiga raja iblis itu bergerak menuju pusat kekuasaan tertinggi. Mereka berjalan menuju sebuah istana megah yang seluruh strukturnya terbuat dari batuan obsidian hitam yang sangat mengkilap. Permukaan dinding istana itu memantulkan cahaya merah dari langit dengan cara yang ganjil. Di sekitar menara-menara istana, naga-naga kecil dengan sayap kasar terbang rendah, mengeluarkan suara kepakan yang sangat cepat. Mereka melangkah masuk ke dalam aula utama. Ruangan itu sangat luas dan hampir seluruhnya gelap, kecuali beberapa obor api biru yang menyala lemah di sisi dinding. Di ujung aula, Burak berhenti diam. Ia membelakangi pintu masuk, menghadap sebuah peta besar yang melayang di udara. Peta itu terbuat dari energi cahaya murni yang terus berkedip, menunjukkan detail wilayah-wilayah di luar dimensi mereka. Langkah kaki Baraka, Khan, dan Sabu menggema keras saat mereka berjalan di atas lantai obsidian yang licin. Ketiganya berhenti beberapa langkah di belakang Burak. Secara serentak, mereka menurunkan tubuh dan berlutut di atas satu kaki. Burak memutar tubuhnya perlahan. Gerakannya sangat tenang. Namun, saat ia berhadapan dengan mereka, aura yang sangat kuat tiba-tiba memenuhi ruangan. Tekanan itu terasa berkali-kali lipat lebih berat daripada aura Baraka sebelumnya. Udara di dalam aura mendadak terasa pengap dan sangat sulit untuk dihirup. Burak mulai berbicara, suaranya rendah, namun setiap kata yang keluar terasa memiliki beban yang menekan pundak mereka. Kalian sudah menyiapkan segalanya. Sekarang, dengarkan instruksi terakhirku. Baraka, Khan, dan Sabu tetap menunduk. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengangkat wajah atau mengeluarkan suara. Misi ini adalah titah langsung dari Yang Mulia Dajjal. Objek yang harus kalian ambil adalah kunci utama dari rencana besar kita. Tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Burak mulai berjalan mendekat. Langkah kakinya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Namun, setiap kali kakinya menyentuh lantai, tekanan di dalam ruangan itu semakin meningkat nyata. Ia berhenti tepat di depan Baraka. Misi harus diselesaikan secepat mungkin. Kegagalan dalam misi ini hanya memiliki satu konsekuensi, yaitu kematian.